Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa a'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa khshurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu Rasulullah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama melanjutkan belajar kita untuk semakin kenal baginda Nabi, semakin dekat dengan baginda Nabi, semakin mengetahui sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita masih di dalam bab salat, bab wujubi shaumi Ramadhana wa bayani fadli siyami ila anqal. Qala Imam Nawawi rahimahullah taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamihi fi daraini amin. Fi babi wujubi shaumi Ramadhana wa bayani fadli siyami ila anqal. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidak ada satu orang hamba pun yasumu yauman, berpuasa sehari, fi sabilillahi, di jalan Allah, illa, kecuali ba'adallahu, Allah akan jauhkan dia, bidzalikal yaum, dengan hari itu, wajhahu, wajahnya, maksudnya dirinya, minan nari, anin nari, dari api neraka, sab'ina kharifan, sejauh perjalanan 70 tahun. Berpuasa di jalan Allah. Makna fisabilillah di sini berbeda. Urusan zakat fisabilillah jangan dibawa kemana-mana. Akan tapi ini urusan ibadah yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, tapi urusan pribadi. Maka fisabilillah ini ulama memberi dua makna. Yang pertama adalah memang jihad di jalan Allah. Yang kedua adalah segala bentuk kebaikan. Maka jika Anda melakukan kebaikan, bekerja untuk kebaikan dan sebagainya, kok dibarengi dengan berpuasa, maka sesungguhnya itu menjadi sebab Anda dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Maknanya apa? Jauh sekali. Maksudnya nggak masuk neraka, selamat. Itu. Jadi berpuasa dibarengi dengan di saat kita berjihad di jalan Allah. Keutamaannya puasa dibarengi dengan jihad. Para ulama menjelaskan kalau seandainya orang itu mati di hari itu, ya selamatlah, dijauhkan dari api neraka. Mati di hari itu, meninggal di saat dia berpuasa dan di saat dia berada di jalan kemuliaan, maka dia menjadi orang yang dijauhkan dari api neraka. Wa Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Maka mari sebisa mungkin kita memperbanyak puasa, tentunya tanpa harus mengganggu aktivitas kita. Tanpa mengganggu aktivitas, selagi kita masih bisa berpuasa, perbanyak puasa. Paling tidak kita berpuasa di hari-hari penting, Senin, Kamis. Berpuasa di hari putih 13, 14, 15. Berpuasa di
puasa Daud dan seterusnya. Jadi pakai apa yang semampu kita. Semakin banyak tentunya semakin bagus. Wa Nabi Hurairah, dan diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man shoma ramadhana, kita masuk ke bab Ramadan. Man shoma ramadhana, barang siapa puasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keyakinan kalau Ramadan itu adalah kewajiban dari Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Meyakini kalau itu kewajiban dari Allah, wahtisaban, kemudian mengharapkan pahala dari Allah, merindukan balasan dari Allah, bukan sanjungan dari manusia. Ufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang lalu. Allah. Dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Sebab kalau dosa besar tobatnya harus spesial, khusus. Yang pernah berzina tobat khusus, yang pernah berjudi tobat khusus, yang pernah mabuk tobat khusus. Yang dihapus di sini adalah dosa-dosa kecil. Dosa yang kita ya sengaja-sengaja enggak, naudzubillah, mengumbar mata kita, dosa. Tapi kalau terus-terusan jadi gede, nanti sedikit demi sedikit jadi bukit. Kita punya dosa-dosa. Tapi dosa-dosa kecil itu tidak boleh kita anggap kecil juga. Sebab yang kecil kita anggap kecil jadi gede karena kita meremehkan Allah. Ulama-ulama itu malu melakukan yang makruh, bagaimana melakukan yang haram biarpun kecil. Bagi ulama, bagi orang-orang besar, dosa kecil akan dianggap gede. Tapi masalahnya bagi orang yang biasa berdosa, gede pun dosa gede dianggap kecil, musibah. Jadi permasalahannya adalah anggapan. Maka jangan menganggap kita itu dosa kecil lalu dosa kecil nggak apa-apa. Nah, akan tapi kemurahan Allah, dosa kecil yang kita sadari setiap dosa akan ada hukumannya di hadapan Allah, lalu kita takut. Dan alangkah banyaknya dosa kecil yang kita lakukan, maka itu akan runtuh dosa itu dengan puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, antara sholat dengan sholat, masya Allah, berwudu. Kemudian di sana banyak riwayat tentang Ramadan ini, bahkan ada 3 model riwayat man shoma ramadhana ini yang ada di hadis ini. Riwayat lain man qama ramadhana, barang siapa yang menegakkan ibadah di malam Ramadan imanan wa ihtisaba, dengan penuh keyakinan, dia punya keimanan yang benar kepada Allah, wa ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, ufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya. Riwayat yang ketiga adalah man qama lailatul qadar, barang siapa yang menegakkan ibadah di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan, imannya tidak kropos, iman yang benar, wa ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat ada tambahnya wa ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang. Baik, itulah kemurahan dari Allah. Tapi tentunya ini semua berangkat dari kesadaran bahwasanya kita orang yang takut dengan dosa-dosa Allah, dari hukuman dari Allah. Bukan orang yang mengentengkan dosa. Orang yang mengentengkan dosa tidak akan diberi taubat, namanya mengentengkan. Berarti dia belum merasa minta ampun kepada Allah. Wa anhu, dan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, idza jaa Ramadan, setelah lagi Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, pintu surga dibuka, wa ghuliqat abwabun nari, dan ditutup pintu neraka, wa sufidatis syayatinu, dan dibelenggu, dirantai syaitan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa makna daripada pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, dan apa arti daripada setan itu dibelenggu? Para ulama menjelaskan, futihat abwabul jannah, buka pintu surga. Memang di hari itu adalah hari Allah mengobrol besar-besaran tentang surga. Tinggal ada yang mau, tinggal mau atau tidak. Bayangkan, pahala sedikit dilipat gandakan oleh Allah. Dibuka besar-besaran oleh Allah. Kemudian pintu neraka ditutup, itu maknanya apa? Di hari bulan Ramadan itu susah semestinya orang melakukan kemaksiatan. Kenapa? Hawa nafsu sudah dikekang dengan puasa kita. Malam hari yang biasanya hura-hura akhirnya terpotong dengan tarawih.
Majelis taklim jarang, semakin banyak. Kemudahan untuk menuju surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang memaknai memang dibuka secara sesungguhnya. Dibuka secara sesungguhnya, itu makna yang pertama. Yang makna yang kedua adalah dibuka, maksudnya kemudahan untuk menuju surga itu sangat mudah. Anda bisa merasakan kok. Kalau di luar Ramadan Anda bisa sholat malam 20 rakaat itu hebat. Di luar Ramadan Anda sholat sunat 20 rakaat, wah top banget. Wali kutub nih kayaknya. Tapi kalau di bulan Ramadan biasa, karena semua melakukan sholat 20 rakaat ketambahan dengan witirnya. Ayo, itu adalah salah satu kemudahan. Di selain Ramadan Anda puasa sebulan berturut-turut, waduh, kerepotan. Akan tapi di bulan Ramadan begitu mudahnya. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Wasufitati syayatinun, syaitan dibelenggu, itu maknanya apa? Ada makna yang sesungguhnya setan dibelenggu, tidak bisa menggoda manusia. Dibelenggu ya sudah dibelenggu, tidak akan menggoda manusia. Tapi kenapa masih ada manusia jahat? Itu bukan digoda oleh setan, tapi sebelum masuk bulan Ramadan setan sudah masang radar, hawa nafsunya sudah bercumbu dengan setan. Sehingga yang menjadikan bermaksiat di bulan Ramadan hawa nafsunya yang sudah dilatih oleh setan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan diajak oleh setan berencana macam-macam. Ayo di bulan Ramadan nanti kau buat begini. Disambut oleh hawa nafsunya dan diiyakan, kemudian sudah ada janji dengan dirinya sendiri. Maka terjadilah kehinaan itu. Setan dibelenggu, enggak akan menggoda. Tapi hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Yang nafsu al-ammarah bisu, selalu mengajak kepada kehinaan di dalam diri kita. Makanya perang yang paling agung memerangi hawa nafsu. Biarpun setan sudah dibelenggu, akan tapi hawa nafsu kita masih liar, lebih seru, lebih serem daripada syaitan. Tersembunyi dalam diri kita. Dan sungguh kalau maling itu dari luar amat mudah dipantau, tapi kalau maling dalam rumah sendiri itu adalah repot. Akan tahu kapan kita bangun, kapan kita tidur, kapan kita keluar, dan kapan kita masuk rumah, dan kapan kita lengah, dan kapan kita sadar. Sama di dalam diri kita hawa nafsu, itu kayak maling di dalam rumah sendiri. Nah, lebih berat lagi. Sehingga dikatakan jihad akbar, jihad yang paling agung adalah memerangi hawa nafsu. Baik, jadi setan sudah dibelenggu secara sesungguhnya. Ini sebagian ulama mengatakan begitu. Hanya kenapa kita bermaksiat? Kenapa hawa nafsu kita belum terlatih? Masih biasa dengan kemaksiatan yang dilatih oleh setan sebelum masuk bulan Ramadan. Sebagian lagi memaknai bahwasanya setan dibelenggu adalah memang upaya-upaya untuk menjerumuskan kemaksiatan sempit bagi setan. Sempit bagi setan. Tidak seperti hari-hari biasa, bebas setan. Tapi kalau sudah di bulan Ramadan berkurang, aktivitas setan itu terganggu oleh bulan Ramadan. Sehingga disitulah maknanya seolah-olah setan terbelenggu, nggak begitu mudah menjerumuskan orang. Baik, sebentar lagi kita masuk Ramadan dan semoga Allah menyampaikan kita kepada Ramadan dan menjadikan di Ramadan kita minal aidina wal faizin, orang yang beruntung kembali kepada Allah dengan pengampunan dan beruntung dengan pahala berlipat ganda. Wa anhu, dan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, sumu li ru'yatihi. Baik, ini adalah nanti akan kami hadirkan bagaimana kewajiban berpuasa itu dimulai dari li ru'yati, karena ru'yatul hilal. Jika ada orang yang melihat hilal, ini bab kapan berpuasa wajib, kalau sudah ada ru'yatul hilal. Sudah tidak usah repot, di Indonesia sudah ada tim yang melihat hilal. Sudah ada tim yang merumuskan dan yang menjelaskan kapan puasa Ramadan dimulai. Aslinya pada dasarnya adalah berpuasa adalah dengan melihat hilal. Biarpun dilihat oleh satu orang, kemudian dipercaya oleh hakim, maka bisa disebarkan ke seluruh penjuru wilayah tersebut. Menurut mazhab Imam Syafi'i ada ikhtilaf matali. Dari tempat ke tempat lain bisa saja berbeda harinya. Bisa saja berbeda harinya. Nah, sumu li ru'yati, berpuasalah karena ada ru'yatul hilal. Wa aftiru, dan berbukalah karena ada ru'yatul hilal. Karena ada rembulan yang terlihat, tanggal baru. Nah, ini memang pada dasarnya adalah dengan ru'yatul hilal. Sehingga para ulama sudah biasa punya tempat-tempat yang khusus. Ru'yatul hilal, ada tempat khusus untuk melihat hilal. Ada di Tanjung Kodok kalau Jawa Timur sana. Kemudian di Cakung sana atau di mana ada tempat-tempat yang sudah para ulama menentukan disitulah memang tempat paling tepat untuk melihat rembulan. Kemudian setelah ada melihat, kemudian diinformasikan ke pihak yang pemerintah atau hakim. Setelah hakim menerima, disebarkan dan kita harus patuh. Baik,
Kemudian bagaimana dengan hisab, ilmu hitungan hisab? Hisab adalah nomor 2. Artinya bisa saja dipakai di saat memang susah dengan hilal tersebut. Tentunya hisab tidak boleh mendahului hilal. Kalau sudah ada hilal yang terlihat, nggak mungkin hisab berlaku. Nggak mungkin hisab berlaku. Akan tapi jika hilal susah, maka bisa saja hisab itu bisa dihadirkan. Hisab dengan hitungan itu adalah bisa. Hisab dengan penanggalan hitungan. Ilmu hisab bisa saja. Seperti Imam As-Subuki mengatakan bahwasanya hisab bisa dipakai tentu dengan aturan-aturannya. Dan ulama sudah membahas masalah ini. Kemudian kesimpulannya begini. Artinya dua-duanya adalah pendapat para ulama. Maka jangan sampai negeri ini ribut antara hisab dengan ru'yah. Sekarang kembalikan kepada negara saja. Sebab apa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau ada dua pendapat, maka yang diambil oleh hakim itulah yang menghilangkan perbedaan pendapat. Maka biasa kalau ada yang bertanya bagaimana Buya puasanya kapan atau hari rayanya kapan, serahkan kepada pemerintah. Karena pemerintah kalau urusan ru'yatul hilal tidak ada kepentingan politik di sana. Apa arti politik dengan hilal? Yang nggak puasa juga banyak, yang puasa juga banyak. Nggak ada urusan. Apakah kalau nanti hilalnya tang ini langsung jadi DPR? Nggak ada itu. Makanya dalam hal ini kami himbau kepada para masyarakat untuk percaya saja kepada pemerintah dengan Kementerian Agamanya. Urusan hilal nggak ada unsur politik di sini. Jadi kalau sudah pemerintah memutuskan hari tertentu, wajib kita patuh. Karena apa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Biarpun berbeda dengan pendapat kiai Anda, ustadz Anda, asalkan itu keputusan hakim, memang ada dua pendapat. Semuanya sah ya. Kalau pendapat batil kok diambil oleh hakim harus kita ingkari. Pendapat yang benar, dua pendapat seperti halnya ru'yatul hilal, artinya dengan ru'yah melihat. Cuman ada pendapat yang mengatakan bahasanya dengan hisab boleh, seperti Imam Subuki dalam mazhab Imam Syafi'i dengan penjelasan-penjelasannya. Sehingga ini adalah jadi dasar oleh orang mutaakhirin, bisa saja kita menggunakan hisab. Artinya ini dua pendapat, asalkan memenuhi syarat ilmiahnya, maka ini adalah dua pendapat yang bisa dipakai. Lalu mana yang harus kita ambil? Kemudian nanti ada masalah ikhtilaful matali. Apakah harus disamakan? Bolehkah kita menyeragamkan semuanya agar hari raya sama semuanya? Itu boleh. Pendapat selain mazhab Syafi'i memang sama. Ada hari raya di sini, yang lain boleh ngikut. Akan tapi Anda jangan membuat keanehan di masyarakat. Jangan membuat perbedaan. Selagi masyarakat kita biasa adalah mazhab Imam Syafi'i, ada ikhtilaful matali. Perbedaan itu semuanya ada. Cuman kalau ingin menyatukan, kembalikan kepada hakim. Kalau hakim mengambil sebuah keputusan, kita wajib ngikut. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apa yang diambil oleh hakim pemerintah itu yang akan menghindarkan dia khilaf. Selagi semua pendapat, kenapa kita pusing? Biarpun bukan mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, tapi yang mengambil adalah hakim demi kemaslahatan umat, maka kita dahulukan adalah kemaslahatan umat. Kemudian fa in ghabiya, dalam riwayat fa in humma alaikum ghabiya alaikum, jika ternyata gelap langit padamu, rembulan tidak bisa dilihat, fa akmilu iddata Sya'bana 30, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan Imam Bukhari, wa hadza lafdzul Bukhari, ini adalah lafaz Imam Bukhari. Wa fi riwayatin Muslim, wa fi riwayatin Muslimin, Imam Muslim meriwayatkan fa in humma alaikum fasumu 30 yauma, kalau ternyata ada mendung sempurnakan 30 hari. Jadi gini, ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah di saat bumi semesta itu normal, bersih, kemudian bisa dilihat rembulan, hilal, maka ikuti ru'yatul hilal. Yang kedua tanggal 9 tanggal 29, bukan 9 belum, masih jauh. Tanggal 29 berarti kan malam 30. Mestinya menjelang hari 30. Sebelum masuk tanggal 30, orang pada melihat hilal misalnya. Di saat akan melihat hilal itu nggak bisa karena terjadi mendung. Maka jangan ragu, sempurnakan hari bulan Syaban menjadi 30. Jangan khawatir. Dan itu bukan hari yang meragukan. Karena apa? Gelap gulita. Mendung, jadi kita tidak bisa melihat. Pergi ke Tanjung Kodok nggak bisa, ke Cakung sana nggak bisa, ke sini nggak bisa. Karena apa? Mendung semuanya. Nggak mungkin bisa dilihat, ketutup oleh mendung. Maka akmilu iddatah Sya'bana 30, sempurnakanlah 30 hari. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah yaumus syak. Hari syak nggak boleh kita berpuasa. Biarpun kita tidak yakin kalau itu bulan Sya'ban, tapi kita ragu kalau itu adalah bulan Ramadan. Apa hari syak? Jangan puasa di bulan Ramadan karena belum masuk Ramadan. Hari syak itu begini.
Tanggal 30 tuh, tanggal 29 akhir. Tanggal 29 akhir, itu tanggal 29 tuh akhirnya adalah waktu menjelang maghrib. Karena bergantinya hari dalam Islam adalah maghrib. Tanggal 29 akhir, orang sudah menanti-nanti akan adanya rembulan. Kemudian apa? Langit cerah. Kemudian gak ada yang melihat. Langit cerah. Orang pada menanti-nanti. Tanggalnya adalah tanggal yang ke-30. Syaratnya 3 dianggap sebagai hari syak. Tanggal ke-30. Tanggal 29 tidak hari syak. Tanggalnya 30. Hari yang meragukan ini Ramadan atau Sya'ban. Ramadan atau Sya'ban. Tanggalnya tanggal ke-30. Kemudian langitnya cerah. Sebab kalau langit gelap yakin itu tanggal itu masih Sya'ban. Ya langit cerah. Dan pakar-pakar sudah pada menanti-nanti. Tapi kok nggak kelihatan? Kelihatan. Orang sudah pada membicarakannya, tapi nggak kelihatan. Tapi orang sudah pada menduga kayaknya hari ini akan ada keluar hilal, tapi nggak ada orang yang lihat. Langit cerah, tanggal 30. Maka ini namanya yaumus syak. Hari yang meragukan, maka jangan puasa Ramadan menurut jumhur ulama. Ada selain madhab Imam Syafi'i, ada yang mengatakan ihtiyat puasa saja, jangan-jangan itu masuk Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i enggak. Karena itu hari syak tidak boleh, bahkan haramkan puasa di hari itu. Nah, ini seperti itu. Tapi kalau sudah ada mendung, itu enggak ada hari syak. Karena mendung enggak kelihatan, maka sempurnakanlah. Sya'ban menjadi 30, baru puasanya Ramadannya di esok hari, seperti itu. Ini adalah masalah permulaan awal bulan dan ini bahasan fikih. Kemudian kami akan menghadirkan fikih praktis ya. Ada buku fikih praktis ini, bisa diambil nanti, bisa diajarkan sebelum bulan Ramadan. Ini hanya perlu beberapa pertemuan saja. Di sini kami hadirkan singkat saja. Mudah, di sini pun kami perlu menghadirkan. Ada namanya, kita harus tahu definisi puasa apa. Kemudian ada 2 hal yang penting di dalam bab puasa. Enggak usah mikir yang lain-lain dulu. Terpenting dalam bab puasa adalah apakah yang membatalkan puasa. Sebab kalau bicara definisi puasa, puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar shadiq waktu subuh masuk hingga terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Siapa yang bisa mengerjakannya? Coba Anda dengar. Puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar shadiq masuk waktu subuh hingga terbenam matahari dengan niat khusus. Bukan niat mau ke laboratorium. Ada kan kalau datang suruh puasa, nggak ada niatnya. Niat khusus. Bagaimana kita bisa puasa? Coba Anda mau puasa. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenam matahari dengan niat khusus. Nggak ada yang bisa puasa. Kecuali Anda sudah belajar apa yang membatalkan puasa. Baru bisa nanti. Nah, makanya kami dahulukan di sini apa sih yang membatalkan puasa? Singkat. Namanya juga fikih praktis singkat. Anda harus pandai menangkap, kemudian diabadikan di akal pikiran, bisa dihadirkan kapan-kapan. Karena Anda setiap hari juga puasa, Senin, Kamis dan seterusnya. Tidak harus nunggu Ramadan belajar puasa. Nah, apa sih yang membatalkan puasa? Di sini ada fikih praktis gampangannya. 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang tidak wajib puasa di bulan Ramadan. 9 orang yang tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan dan 9 hal yang membatalkan puasa. Baik, apa yang membatalkan puasa yang pertama? Yang membatalkan puasa yang pertama adalah dalam madhab kita Imam Syafi'i, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Ini baru yang pertama. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang 5 adalah lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Anda harus paham ini 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Nah, yang dimaksud memasukkan ini kita serinci satu demi satu agar detail paham. Mulut. Yang dimaksud memasukkan ke lubang mulut yang membatalkan puasa adalah nelennya. Nelen. Maka kalau Anda memasukkan sesuatu ke lubang mulut, asalkan tidak Anda telan, tidak batal.
Di siang hari bulan Ramadan Anda iseng ada es krim, Anda masukkan ke mulut Anda, batal enggak? Batal. Tidak batal asalkan tidak Anda telan. Asalkan tidak Anda telan. Masalah makruh sih ya. Sebab yang membatalkan bab nelen. Permen tidak batal asalkan tidak ditelan. Kita perlu faham dulu. Baik. Tapi Anda jangan tidur dulu. Kalau tidur Anda pulang ke rumah pusing. Ada lanjutannya. Pasti ada pertanyaan setelah itu. Nelen. Oh, yang batalkan nelen. Jelas ya? Agak. Siang hari bulan Ramadan kalau ada orang sikat gigi, puasanya batal atau tidak? Tidak batal asalkan sikatnya jangan ditelan. Cuman masalah makruh ya jelas. Masalah makruh ini babnya makruh kan tidak membatalkan. Asalkan sikat giginya sama ondolnya jangan ditelan. Baik, tidak cukup sampai sini. Kita harus paham betul. Baik, setelah itu ada pertanyaan ibu-ibu biasa yang bertanya itu. Dan memang berapa kali pertanyaan dari ibu-ibu? Atau karena bapak-bapak malas puasa, tidak tahu itu. Ibu-ibu bertanya, gimana hukumnya nelen ludah? Nah, pusing. Kan ditelan ludah. Baik, nelen ludah. Maka hukum nelen ludah tidak membatalkan puasa jika memenuhi 3 syarat. Jadi tidak semua lidah tidak membatalkan. Ada ludah yang membatalkan puasa. Jadi ludah ditelan tidak membatalkan puasa asalkan yang pertama ludahnya sendiri. Oh ya. Kalau ludahnya orang lain ada sih Anda jangan jorok dong. Memangnya kalau minum ludah harus ludah yang ada di lantai lalu dijilat? Anda jorok sekali Anda itu. Anda kayak orang tidak mengerti keindahan dan kemesraan. Mungkin seorang suami ciuman ketuker lidahnya, batal puasanya. Ayo sama istrinya. Yang contoh yang indah-indah dong. Contoh jorok banget. Ludah ada di lantai dijilat. Siapa Anda itu? Mungkin senagian, mungkin kan? Ada mungkin lagi pengantin baru ciuman saja ngerti yang membatalkan ini, ciuman ketukar lidahnya, ludahnya batal. Karena bukan ludahnya sendiri. Jadi jelas ya? Yang kedua, ludah yang masih ada di tempatnya, ludah yang ada di dalam mulut itu yang tidak membatalkan. Tapi kalau ada ibu-ibu iseng ludahnya taruh di gelas, dapat setengah gelas taruh di kulkas, dingin banget tuh. Biarpun itu ludahnya ibu sendiri, kemudian setelah itu ibu masukkan gelas lalu ibu minum, maka membatalkan karena ludah sudah keluar dari tempatnya. Jelas atau tidak? Fikih harus jelas. Yang ketiga, ludahnya masih murni asli, belum bercampur dengan permen sama es krim, gula dan kopi. Ludahnya masih murni. Jelas? Selesai. Ludah ditelan baru tidak batal kalau ludah Anda sendiri masih di tempatnya di mulut, kemudian belum bercampur dengan sesuatu. Paham? Kalau saya puasa begini nelan, tidak batal. Kenapa? Tidak ada es krim di dalamnya. Dan ludah saya sendiri. Selesai. Itu harus paham. Sebab ada suatu ketika orang itu rupanya jam 9 siang sudah kehausan. Kenapa ngeludah terus? Dipikir ludah itu membatalkan puasa. Dan ini kejadian. Baik, selesai masalah ludah. Makanya nanti kumur pun tetap disunnahkan dalam berwudu. Kumur memasukkan air ke lubang mulut. Anda harus sadar ini. Masuk mulut kan? Batal tidak puasa Anda? Tidak. Apa beda dengan es krim? Sama-sama enggak Cuman bedanya kalau berwudu, kumur dalam wudu diperintah oleh Allah, sunnah, dianjurkan. Kalau masukkan es krim tidak dianjurkan. Maka akibatnya yang beda. Kalau dianjurkan disuruh nggak ada, dianggap salah. Maka kalau lagi berkumur masukkan air ke dalam mulut dalam kumur wudu sunnah. Kok tiba-tiba ada petir ketelan, rezeki, tidak batal puasamu. Tidak batal puasa lagi, kaget ketelan rezeki. Tapi kalau Anda main-main masukkan es krim ke dalam mulut, kok kemudian kegigit kucing ketelan, kaget ketelan, batal. Siapa yang nyuruh masukin es krim ke mulut? Ini ya, karena nggak disuruh. Jadi kalau sudah disuruh itu nggak ada istilahnya pelanggaran. Contoh, ada seorang anak nginjek leher bapaknya, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Cuman kalau bapaknya ngomong, nak
tolong pijitin dan injek leher abah. Enggak, karena diperintahkan seperti itu. Baik, kemudian lubang hidung. Masukkan ke lubang hidungnya, hati-hati, ini penting sekali, ini sensitif dalam hal ini. Ada seorang ibu masuk pulang ke rumah marah-marah sama suaminya nanti. Kenapa? Pengajian yang paling gak enak. Loh, kenapa? Masukkan satu ke lubang hidung, batalkan puasa. Terus apa urusanmu? Iya, karena aku punya hobi titik-titik, sehingga tidak tersalurkan hobi saya. Ada orang hobinya Nah, sekarang pertanyaannya, ngupil batalin puasa enggak? Gitu loh. Nah, apa yang dimasukkan satu ke lubang hidung? Yang dimaksud memasukkan ke lubang hidung adalah memasukkan sesuatu, apakah air, apakah apa saja benda, sampai ke wilayah yang jika itu yang masuk adalah air, kita akan merasakan panas tersegera. Bagian atas sana, bagian atas gitu. Maka hidung bagian bawah tidak membatalkan puasa. Memasukkan satu ke hidung bagian bawah tidak membatalkan puasa. Maka kami sampaikan kepada semua di penjuru negeri ini kabar gembira. Bagi yang punya hobi ngupil, ternyata ngupil tidak membatalkan puasa. Aman ya? Oh, ini bermasalah. Coba anak kecil mau ngupil pegang tangannya, marah dia. Hah? Saya punya anak mau lagi mau, marah nih. Jangan main-main nih. Cuman kalau dia dianggap batal kan kacau, kasihan dia. Bingung. Jangan batal ya, nyantai. Cuman tolong beradab, jangan depan orang, nggak enak. Kemudian ketiga adalah lubang telinga. Harus paham fikih itu. Masukkan ke lubang telinga itu adalah lubang bagian dalam. Mana dalamnya telinga itu? Dalam telinga adalah Anda punya jemari. Ambil cekring jarimu yang paling kecil. Orang normal ya, bukan orang yang cacat. Ada orang cacat jarinya kecil banget nggak masuk. Orang normal. Yang dimaksud dalam telinga adalah wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh kelingkingmu, itulah dalam. Maka jika ada seorang berpuasa mengorek kupingnya dengan kelingkingnya tidak batal karena masih dianggap luar. Tapi kalau pakai koruping, bles ke dalam batal. Menurut mazhab Syafi'i, lain mazhab Malik nanti. Mazhab Syafi'i jelas. Makanya kalau korok dengan jemari nggak apa-apa, tapi kalau jemari pasang kuku panjang batal. Jelas. Kuping. Yang keempat adalah lubang depan. Lubang depan adalah, mohon maaf, seorang laki-laki lubang kepala ditetesin air atau obat, batal. Seorang wanita dimasuki obat kapsul, batal. Nah, kalau laki-laki jelas bagian dalam adalah itu, lubang kemaluannya sudah jelas kalau laki-laki. Bagi wanita lubang bagian dalam itu mana? Mohon maaf, majelis mulia. Seorang wanita, lubang dalam bagian wanita yang kalau dimasukkan apa-apa ke dalamnya membatalkan puasa adalah jika seorang wanita itu istinja menyucikan diri, yang tidak, mohon maaf, yang tidak terlihat di saat dia jongkok. Maksudnya gini, kalau seorang wanita masukkan perut jemarinya ke dalam kemaluannya, maka biarpun ditekan itu masih luar. Kalau sudah diatur oleh Allah dengan perut jemari ini tidak akan bisa masuk. Tapi kalau sudah dimasukkan jemarinya, batal puasanya. Dan tidak harus tangannya sendiri. Mungkin suamimu adalah orang yang pernah belajar dari Buya, jadi suami itu yang usil deh, mesra, jangan kenceng-kenceng, jangan serem-serem. Tatanya usil aja, jemari yang masuk batal puasamu. Harus ada batasannya, paham enggak? Jangan berlebihan nanti. Kalau belum puasa harus banyak rambu-rambunya. Mesra iya, di rumah jangan kenceng-kenceng ya, harus mesra sama istri, guyon yang indah begitu. Baik, jelas. Lubang belakang sama. Kalau membersihkan lubang belakang cukup dengan perut. Dan kami himbau kepada para wanita, di saat ingin bersuci dari bekas buang air kecil, jangan Anda kena penyakit was-was. Itu setan itu yang menggoda Anda. Cukup Anda bersihkan waktu Anda jongkok dengan perut jemari sudah bersih dan Allah sudah atur itu semuanya. Tanpa harus Anda ragu-ragu, Anda korek dengan sabun ke dalam, akan meninggalkan sabun ke dalamnya, akan jadi bakteri nanti. Cukup. Yang pertama itu, baru yang pertama. Tadi setelah itu gampang. Yang pertama isinya 5. Memasuk ke salah satu lubang 5, mulut, hidung, telinga, buang air, tempat buang air besar, air kecil. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau ada seseorang muntah tidak sengaja, maka nggak batal puasanya. Muntah dengan sengaja itu ngerti itu keluar. Atau dia tahu kalau dia mencium apa, itu pasti muntah. Mencium kotoran ayam, muntah. Atau jadi iseng dicium, batal. Muntah. Jadi kalau ada kesengajaan untuk memuntahkan diri, batal puasanya. Tapi kalau seorang itu muntah tidak dengan sengaja, hamil, tiba-tiba muntah di kendaraan, muntah nggak batal.
nggak batal puasanya. Cuma dengan catatan, harus paham catatannya. Catatannya, jangan nelen ludah sebelum berkumur dengan air yang bisa dipakai wudhu. Ini air bisa pakai wudhu. Sebab kalau Anda belum berkumur lalu Anda telan, masuk bab yang pertama tadi. Sebab muntahan adalah najis. Lewat mana muntah itu? Mulut. Berarti di mulut kita ada najis. Kemudian Anda kok tidak kumur, Anda meludah sampai bersih, tetap mulut Anda najis. Sebab belum Anda sucikan dengan air. Karena mulut Anda najis bercampur dengan ludah. Ludah ditelan batal. Karena apa? Ludahnya tidak murni. Ludahnya telah bercampur dengan najis. Paham? Maka kalau Anda muntah, bergegas untuk kumur. Kumur itu mensucikan mulut. Sudah selesai. Sama bayi kecil yang muntah najis. Bagaimana mensucikannya? Kalau bayi kecil muntah, cara mensucikannya adalah masukkan ke mulutnya adalah air minum. Langsung biar ditelan. Kok bisa ditelan? Karena anak kecil nggak bisa membuang air. Suruh ludah nggak bisa, bayi itu. Anda yang sakit nanti. Anda bertanya, kan masuk ke dalam, dimaafkan. Anak kecil nggak bisa, buang nak, nggak paham anak kecil. Ya, selesai. Muntah dengan sengaja. Yang keempat, yang ketiga adalah, mohon maaf, bersenggama. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Makna bersenggama di sini ada 3 poin. Bersenggama adalah memasukkan ke lubang, baik lubang depan atau lubang belakang, baik manusia atau binatang. Yang pertama adalah lubang depan atau lubang belakang. Yang pertama, catatannya ya, bersenggama urutannya begini. Bersenggama baik yang haram atau yang halal. Yang haram adalah zina, halal istri, tetap batal puasanya. Jelas? Bersenggama halal atau haram, istri atau bukan, zina batal. Yang kedua, catatan yang kedua adalah baik jalur depan atau jalur belakang, sama batal. Baik manusia atau binatang, sama batal. Jelas? Nah, ukuran yang membatalkan bagi seorang pria adalah jika, mohon maaf, semua kepala kemaluan itu tenggelam, itulah yang membatalkan. Jika kepala kemaluan yang tenggelam itu sudah batal, biarpun belum seluruh kemaluannya, hanya kepala kemaluan masuk, batallah puasanya. Dan dosa besar di bulan Ramadan membatalkan dengan itu, dosa besar. Kemudian, jika bagi seorang wanita akan dianggap membatalkan, tidak harus kemaluan suami, kepala kemaluan masuk semuanya. Masuk bab yang pertama, asalkan sudah ada yang masuk wilayah dalam, wilayah yang tidak terlihat waktu jonggok tadi sedangkan, maka sudah batal. Bahkan tidak harus dengan kemaluan kan, dengan jemari pun sudah batal bagi wanita. Baik, selesai. Kemudian dengan sengaja tentunya, kalau ada orang sengaja sadar, dengan sengaja sadar dia puasa. Tapi kalau ada orang lupa, biasanya di bulan Ramadan pertama, mungkin dia jadwalnya mungkin mohon maaf hubungan suami istri adalah pagi. Habis ya sholat duha langsung guyonan-guyonan, lupa, selesai, astagfirullah, saya puasa, rezeki. Nggak batal, karena dia nggak sadar dengan itu semuanya. Baik. Kemudian yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau nggak sengaja ya nggak. Mimpi basah. Di siang hari seorang laki-laki atau perempuan mimpi basah, kelihatan ada air mani, tidak batal. Kalau sengaja mengeluarkan mani, batal puasanya. Ada berapa? 4 ya. Kemudian 5, berapa tadi ini? 4. Sekarang berapa?
5, 6, 7. Langsung, biar mudah menghafal. Saya buat mirip-mirip biar mudah dihafal. Coba, yang pertama memasukkan lubang depan, lubang ini, kemudian muntah. Muntah kan mirip-mirip dekat ya, biar mudah dihafal. Yang ketiga 4 adalah bersenggama sama keluar mani, mirip-mirip dihafal. Nah, yang ke 6, 7, 8. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Haid, nifas, melahirkan. Ini khusus wanita, Anda tidak punya urusan ini. Haid, nifas, melahirkan. Kalau ada seorang wanita lagi puasa menjelang maghrib, darah haidnya keluar, batal puasamu. Ibu-ibu saking senangnya berpuasa menjelang maghrib, lahirlah sang bayi, batal puasanya. Jelas? Nifas. Gak usah dibahas, ini pembahasan nifas. Yang ke-8 adalah hilang akal. Hilang akal. Hilang akal ada 3 macam. Yang pertama adalah gila. Yang kedua adalah pingsan dan ayan 1 tingkat. Tingkat yang paling rendah adalah tidur. Tidur hilang akal. Awas, tapi ada rinciannya. Kalau gila itu membatalkan puasa, biarpun gilanya sebentar. Ada orang puasa di bulan Ramadan begini, tidak tahu gua, tidak tahu gila. Gila sebentar, Pak. Setengah menit batal puasanya. Dan tidak dosa dia. Yang kedua adalah pingsan. Lah kalau pingsan itu kebalikannya daripada gila. Kalau pingsan asalkan dia sempat sadar di siang hari biarpun sebentar, puasanya sah. Contoh habis sahur, kekenyangan atau bagaimana keenaan makanannya, makan duren atau apa, pingsan dia. Pingsan jam 12 siang, bangun sebentar. Oh, jam berapa ini? 12 kaget, pingsan lagi dia. Bangun Isya, bangun. Puasanya sah atau tidak? Sah, karena dia sempat sadar biarpun sebentar, sempat melek biarpun sebentar. Baik. Yang ketiga adalah tidur hilang akal. Maka kalau tidur itu termasuk hilang akal, akan tapi tidur, biarpun tidurnya seharian penuh, tetap sah puasanya. Habis sahur tidur, bangun Isya, puasanya adalah sah. Sholatnya gimana? Kita membahas bab puasa, bukan bab sholat. Kerjanya gimana? Kita membahas bab puasa, bukan urusan bab kerja. Jelas ya? Ya dosa dia meninggalkan puasa. Tinggal yang ke-9, murtad, keluar dari iman. Murtad itu macam-macam caranya. Menyamakan agama sama, merendahkan Al-Quran, mencaci Nabi, murtad. Puasanya langsung batal itu. Imannya batal, agamanya batal, puasanya batal. Sudah selesai. 9, mudah ya. Masukkan satu ke lubang 5. Mulut, hidung, telinga. Buang air kecil, buang air besar. Muntah dengan sengaja. 2. Bersenggama dan keluar mani. Melahirkan, nifas, haid. Hilang akal dengan 3 macamnya. Baru yang ke-9 adalah murtad. Jangan mikirin lagi setelah itu. Jangan bertanya lagi, nanti batalkan enggak? Nanti boleh tanya. Ini harus fikih itu paham. Insyaallah sampai di sini saja insyaallah. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman. Nanti kita masukkan ini, karena bab puasa ini banyak sekali Imam An-Nawawi menghadirkan bab puasa. Maka sekalian deh kita baca nas hadis yang beberapa saja. Kemudian akan kita masukkan fikih puasa. Baru ke depan kita akan berbicara tentang siapakah orang yang boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Kemudian apa yang harus dilakukan setelah dia meninggalkan puasa, apakah pakai fidyah atau qada dan seterusnya. Itu adalah nanti insyaallah, wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan pertama datangnya dari Fatimah dari Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, jika berkenan saya ingin meminta pendapat. Bagaimana jika seorang wanita yang ingin punya pendamping
tetapi dengan keinginan yang sukar. Dia ingin punya imam bukan hanya buat dirinya, imam di rumahnya, tetapi juga jadi imam umat Islam di sekitarnya. Dan itu amat sukar. Itulah yang membuat hatinya tertutup. Hanya kepada Allah selalu berbicara. Saya tahu ada sifat sombong dan angkuh terselip, tapi apa salah keinginan ini Buya? Mohon pendapatnya. Seorang wanita menginginkan suaminya adalah seorang imam untuk dirinya dan imam di masyarakatnya. Pengen punya suami ustaz. Kami beri petunjuk kepada semua yang punya hajat nikah. Anda harus tahu prioritas hajat. Kalau hajat yang paling penting Anda tutupi dengan yang tidak penting, maka Anda tidak akan sampai kepada tujuan. Seorang wanita mungkin punya hajat untuk menikah. Saya butuh seorang laki-laki yang mencukupi kebutuhan pribadiku. Maka fokus di situ dulu. Yang penting orang itu soleh. Misalnya ada seorang wanita sudah cukup misalnya. Aku harta sudah cukup, alhamdulillah. Cuman aku hanya butuh seorang laki-laki yang bisa memenuhi kebutuhan pribadiku. Maka fokuslah kepada kebutuhan pribadi. Hanya mencari seorang suami, mungkin dia tidak kaya, tapi dia baik, soleh, selesai. Tapi kebutuhan pribadi terpenuhi. Kadang kebutuhan pribadi ini ditumpuki oleh ambisinya. Saya harus punya suami begini, punya 16 perusahaan, punya ini, Akhirnya kebutuhan pribadinya yang asas tidak terpenuhi. Maka kami anjurkan kepada ibu yang bertanya tadi, sekarang apa yang Anda butuhkan? Kalau memang Anda tidak butuh seorang laki-laki dalam urusan pribadi Anda boleh bersabar begitu, aman-aman saja. Tapi kalau ternyata secara pribadi Anda adalah orang yang berseling bergolak syahwat, seorang wanita normal, karena syahwat bukan aib, syahwat adalah normal. Anda seorang wanita yang sering bergolak urusan syahwat, maka pangkas dulu dong syarat Anda yang merepotkan tadi. Maka yang penting hajat Anda terpenuhi. Makanya hajat ini harus didahulukan. Anda apa sih keperluannya? Kalau orang, mohon maaf, dia bergolak syahwatnya, kemudian dia nikah karena ingin menghentikan syahwatnya, bukan aib, bahkan wajib baginya dan pahalanya besar. Daripada dia membiarkan aibnya, membiarkan syahwatnya dengan yang haram. Lah ini, dia prioritas, maka fokus ke situ. Ya, tidak harus imamnya masyarakat. Wah, repot jadi kiai ustadznya. Apalagi nanti imamnya kelas nasional habis itu. Naik lagi gak jadi nikah. Setelah ada yang lamar kelas nasional, saya pengen ustadz internasional. Sampai tua. Nah, Anda harus pahami wanita, kebutuhan pribadimu dulu yang tercukupi. Sehingga kadang ada wanita itu karena kebodohannya. Ada seorang wanita cukup datang kepada kami, secara ekonomi cukup. Bertanya, ada permasalahanmu apa sekarang? Saya punya hajat pribadi yang mendesak. Sudah, cari suami yang cukup, yang soleh itu saja sudah. Nggak ada pendapat kenapa? Saya pengen ya paling tidak profesinya dengan saya. Anda sudah kelewat batas. Anda sudah tidak mikirkan kebutuhan pribadi Anda. Harta sudah ada Anda. Kenapa Anda mikirkan yang lain? Hidup itu tidak harus bersuami istri itu harus sama, enggak. Akan tapi lihat kekurangan di sini untuk saling melengkapi. Takamul. Suamimu adalah orang yang soleh baik, mungkin tidak punya duit. Kamu punya duit. Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kamu punya duit, seorang wanita soleh, punya rizki, punya harta, punya cukup. Tinggal Anda mengambil seorang laki-laki soleh. Kebetulan dia tidak punya rizki. Sinergi. Kan mudah. Akan menjadikan repot biasanya otaknya sendiri itu. Otakmu dewe. Mudah menikah. Nanti kalau ada susah nikah, lama-lama nikah, diskusi. Nanti saya kasih pemahaman. Ternyata sangat mudah menikah. Prioritas Anda butuh apa sih? Ada seorang wanita, saya punya anak 3, saya susah kerja, saya pengen terhormat menikah. Oh boleh, prioritas adalah suami yang semoga bisa memberikan nafkah kepadanya. Karena apa? Dia ingin menjadi wanita terhormat. Baru nanti komunikasi dengan ustaz. Ustaz tahu dia wanita mulia kok. Dia bukan orang tamak harta, dan dia bukan orang yang pengen kaya raya, hanya pengen anaknya bisa sekolah dan sebagainya. Maka bisa dicocokkan dengan orang yang mungkin ada seorang laki-laki yang belum. Mungkin mohon maaf dia punya permasalahan urusan seks, ingin mencoba menikah takut, bisa ditemukan. Karena wanita ini bukan urusan seks, bukan urusan syahwat, dia hanya pengen pelindung. Ini ada mungkin bahkan laki-lakinya impoten sekalipun, bisa jadi. Jadi orang harus paham prioritasnya itu di mana. Makanya banyak terlambat menikah yang otaknya itu pikirannya macam-macam itu. Maka berpikir cerdas, maka nanti datang insya Allah nanti di seminar cinta nanti ya. Cuman lagi-lagi untuk anak-anak muda saja itu. Yang tua di belakang tetap di luar gedung nanti. Jadi mohon, jadi mudah pernikahan itu tolong pangkas ini, pemikiran ini, ambisi yang salah. Dia begini. Tidak penting itu kepentingan itu. Ada hal yang prioritas. Saya butuh apa sih? Saya perlu apa sih?
Bahkan nanti ada karakter, ada sifat kebapaan, sifat kekanak-kanaan, ada sifat keibuan, sifat kekanak-kanaan. Ada seorang laki-laki, dia punya sifat kekanak-kanaan, maka dia ingin menikah dengan seorang perempuan yang punya sifat keibu-ibuan, ketemu cocok. Nah, ini ada sifat, jadi nanti kita kebutuhannya. Jadi kami himbau kepada yang bertanya tadi, pangkas dulu, niat, boleh, Anda bercita-cita pengen punya seorang suami yang ulama internasional, boleh. Akan tapi jangan sampai itu hanya sekedar khayal. Jadi gini loh ya, dalam berjuang itu ada hal yang mustahil untuk kita jangkau. Kalau mustahil Anda tidak usah deket-deket. Atau bisa saya dapat tapi saya bayar mahal, Anda nggak usah berurusan dengan itu. Yang ketiga adalah mudah untuk dijangkau. Itu dulu dong. Kemudian setelah itu ukur dirimu sendiri. Ukur dirimu sendiri. Kalau engkau menghendaki seorang ustadz, seorang yang soleh, maka pas-paskan dulu dirimu. Bahasa sederhana kami, hei penanya, kalau pengen mancing ikan, maka yang kau gunakan untuk mancing adalah seleranya ikan. Jangan mentang-mentang Anda suka pentol bakso lalu bakso, nggak mau. Maka kalau engkau ingin memancing orang soleh, senengannya apa orang soleh? Wanita soleh, maka solehahlah dirimu. Kepancing itu suamimu, menginginkan suami soleh, kau nggak karu-karuan. Ya, itu namanya mancing ikan dengan sambal ulek. Nggak ketemu. Ada aturannya. Semoga Anda mendapatkan cita-cita Anda, ibu yang bertanya tadi, adik yang bertanya, suami yang soleh, ustadz, imam dan seterusnya. Tapi Anda yang mengukur kepentingan pribadi Anda. Kalau ternyata kebutuhan Anda mendesak, jangan berpikir macam-macam. Kebutuhan seorang laki-laki yang soleh mencukupi kebutuhan Anda. Bahkan mungkin Anda pas-pasan, dia pas-pasan. Ya sudahlah, yang penting tidak mengganggu ekonomi saya. Saya kerja cari duit, dia kerja cari duit. Yang penting kebutuhan pribadi terpenuhi. Haram itu yang harus kita hindari. Zina kita hindari. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Jayadi dari Jakarta. Beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh agama yang sudah meninggal dan diperingati haulnya. Akan tetapi acara haul tersebut tempatnya di gereja. Dalam acara tersebut hadir berbagai macam tokoh yang berbeda-beda agama. Acara tersebut diadakan atas kerjasama beberapa anggota keluarga almarhum dengan beberapa tokoh lintas agama. Bagaimana hukumnya Buya? Dan apakah tokoh agama yang sudah wafat itu terkena imbas dosa atas acara yang digelar tersebut? Kita harus tahu makna haul. Makna haul itu adalah berkumpulnya para perindu dan pecinta orang tersebut untuk berdoa. Tujuannya adalah untuk itu. Kita berkumpul untuk membaca doa. Maka haul itu seperti itu. Maka haul adalah syar'i. Jangan dikatakan haul bid'ah. Haul bukan takziah. Maka ada orang membid'ahkan haul, tidak. Haul adalah syar'i karena makna haul adalah untuk silaturahmi di antara para keluarga, para santri, para murid. Haul berkumpul untuk berdoa, mendoakan. Maka seorang anak mendoakan orang tua adalah kewajiban. Lebih hebat lagi seorang anak mengumpulkan orang lain untuk mendoakan. Lebih banyak berdoa. Itu anak berbakti. Masih ingat 3 cara berbakti orang tua yang telah meninggal dunia? Di antara adalah mendoakan. Dia berdoa sendiri atau membawa orang untuk diajak berdoa. Nah, berarti hal ini mengajak orang berdoa. Maka babnya kita akan bicara ilmiah. Terlepas itu siapa yang diholi, saya terlepas dari ini. Anda baca dengan ilmiah Anda. Hukum, bagaimana hukumnya minta doa kepada orang kafir? Itu dulu. Saya rinci satu-satu. Hukum minta doa kepada orang kafir adalah haram. Karena apa? Orang kafir punya Tuhan yang berbeda. Kemudian kalau meyakini doanya bakal dikabul, murtad. Karena apa? Berarti kita meyakini bahasanya Tuhannya telah mengabul. Jadi, meminta saja, minta doa adalah haram. Karena apa? Dia punya Tuhan yang berbeda. Kenapa ada minta? Meminta saja haram. Kalau ada meyakini doanya terkabul, wah sembuh saya ke sana, berarti Anda keluar dari iman. Kenapa? Karena Anda meyakini bahwasanya Tuhannya dia telah memberikan kepada Anda. Na'udzubillah. Itu doa. Mengamini. Nah, jika tiba-tiba ada seorang kafir mendoakan Anda, mengamini. Anda mengamini. Bagaimana hukum mengamini? Dijawab oleh para ulama. Sebagian mengatakan mutlak haram mengamini doa mereka. Tapi kami ambil pendapat yang ringan. Mengamini doanya orang kafir adalah boleh jika orang kafir itu waktu berdoa dengan kepada Tuhan Allah. Misalnya ada orang mempercayai adanya Allah lalu menyekutukan.
Ada Tuhan Allah, lalu dia percaya Tuhan manusia. Tapi di saat dia berdoa, ya Allah, berikan kepada orang ini segala kebaikan, maka Anda boleh mengatakan amin. Tapi kalau, hei Tuhan, apa? Tuhan apa begitu? Selain Allah, kalau ada amin, haram bagi Anda. Kalau Anda yakini murtad, hati-hati. Ayo, ini masalah ilmiahnya dulu, jangan kemana dulu. Hukum mengamini doa, kan ada yang mengakui Tuhan Allah, tapi Tuhan namanya menyekutu. Ada berhala disembah tapi juga Allah. Orang Arab aja, ya Allah berikan kepada kita, maka kita boleh mengatakan amin karena doanya kepada Allah. Tapi kalau kepada Sang Yang Widi apa ya doa-doa yang kepada Tuhan gunung, Tuhan api, Tuhan matahari, hei Tuhan matahari, berikan kepada kami rahmat, amin. Loh, Anda mengamini, haram. Ini yang pertama masalah ilmiah. Sekarang terapkan kepada kasus tersebut, saya tidak tahu. Kalau memang kasus yang ngajak berdoa, Anda mengundang orang untuk mendoakan orang tua Anda misalnya, orang yang tidak beriman, Anda salah. Baik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana hukum beribadah di kita sebagai orang muslim mukmin. Beribadah di gereja atau beribadah di kelenteng dan sebagainya. Dikatakan bahwasanya kalau kita beribadah di tempatnya ibadahnya orang kafir, hukumnya adalah sah, hanya makruh dengan catatan ibadahmu tidak menjadi syiar. Syiar ya, kamu ya kesempatan ya Allah, hujan deras, mau sholat asar habis, sholat di kelenteng, makruhnya bahkan jadi hilang karena Anda terdesak. Tapi kalau Anda membawa orang besok Jumatannya di gereja sana, Anda mengangkat syiar, haram, beda ya. Lah, terapkan kepada itu, apakah itu mengangkat syiar gereja atau tidak? Anda hukumi sendiri, Anda punya akal, Anda punya ilmu, Anda punya kecintaan ulama, Anda cinta ke Rasulullah. Biar dinilai semuanya ini. Supaya, oh ini, kenapa? Ini zaman media, saya suka diadu sana sini. Saya akan bicara, tadi minta, kalau pendapat saya tidak punya pendapat. Inilah yang bisa sampaikan. Disebut para ulama, bahasanya sholat di gereja, bahkan sholat di kiri kanan patung, sah. Asalkan kita tidak niat nyembah patung, makruh saja. Tapi kalau mendesak, sah, karena kita hanya nyembah kepada Allah. Asalkan dengan catatan, ibadah kita saat itu tidak menjadi syiarnya tempat ibadahnya orang kafir tersebut menjadi besar. Lah kalau mengangkat syiar mereka, haram. Tidak boleh seperti itu. Kemudian, tadi ada pertanyaannya, apakah benar? Saya tidak tahu niatnya seperti apa. Kalau niatnya hanya kumpul-kumpul di gereja membahas tentang persatuan umat, ya boleh. Tapi kalau sudah niatnya khol, doa, kalau sudah masuk wilayah doa, tadi yang saya jelentrehkan, Anda nilai sendiri. Anda harus jujur ya. Biarpun misalnya yang begitu adalah Anda, bapak Anda, guru Anda harus jujur. Ilmu loh ya ini. Jangan kalau ini nggak boleh orang lain. Kalau bapak saya jadi boleh, nggak boleh begitu. Anda harus jujur dalam keilmuan. Amanat Anda urusan dengan Allah. Tapi kalau ada orang berbeda-beda agama berkumpul, Islam mengajarkan kok berkumpul di mana saja untuk bicarakan tentang kebaikan persatuan umat boleh. Tapi kalau dalam irama haul misalnya, haul itu adalah ada makna khusus bagi pelaku haul. Haul itu bukan hura-hura. Haul itu adalah ada makna, yaitu berkumpulnya orang untuk mendoakan orang meninggal dunia dan menyebut sejarah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Seperti itu. Baik, setelah itu pertanyaan yang terakhir tadi. Jadi Anda nilai saja perkumpulan tersebut, apakah ada permintaan doa kepada mereka. Kalau ternyata Romo ini suruh doa, pastor ini suruh doa, wah ini sudah masuk wilayah haram jelas tadi. Kemudian kalau di tempat tersebut menjadi syiar, oh nama gereja terangkat syiar ini, maka Anda haram. Kita tidak boleh mengganggu orang gereja di gereja. Hati-hati umat Islam. Orang Nasrani yang Natalan Anda merusak, Nabi Muhammad marah dengan Anda. Biarkan mereka dengan urusan mereka. Baik. Kemudian kalau ternyata kita mengadakan haul besar di sini misalnya, haul guru mulia, siapa guru mulia atau Khair Abdul Qadir Jani, kita mengadakan haul, kok ada orang di luar Islam datang, suka-suka. Tapi tidak boleh kita minta doa kepada mereka kan? Tidak boleh minta doa. Baik. Kemudian apakah orang yang meninggal dunia itu mendapatkan dosa yang dilakukan oleh orang hidup? Jawabannya tidak. Orang yang meninggal dunia tidak mendapatkan dosa kesalahan dari yang hidup, kecuali program yang dilakukan oleh yang hidup adalah idenya dari yang meninggal dunia. Itu.
Kalau tidak ada idenya, salahnya siapa? Salahnya murid, salahnya anak. Jangan disama-samakan, beda. Kecuali yang meninggal dunia adalah memang punya ide untuk melakukan yang demikian, sehingga dilanjutkan man sana fil islami sunnatan sayyi'atan. Berarti yang memulai dari kejelekan itu, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa yang melakukannya sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu kami himbau untuk menjalin persatuan ulama terdahulu tidak harus melakukan dengan cara yang aneh-aneh. Kalau Anda ingin menjalin persatuan, bisa saja Anda besok buat santunan kepada kaum Nasrani yang ada di negeri sana, oke. Atau Anda memberikan obat-obatan, bantuan dan sebagainya, boleh. Kita mengadakan perkumpulan diskusikan tentang bagaimana menyelamatkan anak-anak kecil dari kaum Kristiani dan sebagainya, sah. Tanpa harus Anda mencampur adukkan urusan agama. Ini nasihat untuk semuanya. Ulama telah berhasil, ulama dahulu membuat persatuan umat tanpa harus melakukan sesuatu yang aneh misalnya. Kalau memang tujuannya membuat sebuah persatuan, buatlah persatuan. Dan kita mengajarkan persatuan kok. Anda tidak pernah merasakan demikian. Anda tidak buat aneh-aneh, Anda bertetangga baik kok. Bahkan kita pernah masuk satu lingkungan, Masya Allah, Buya dengan kaum-kaum yang berbeda, kami sangat baik. Cuman kami sempat bertanya kepada mereka, ini siapa kamu? Kalian pernah masuk ke tempat ibadah mereka? Oh enggak, biasa. Dan mereka pernah masuk ke rumah kalian? Enggak. Justru kami saling menjaga gitu saja. Oh bisa, mereka lebih hebat. Enggak harus umat Islam masuk ke gereja, dan enggak harus orang Kristen dibawa ke gereja. Ada kehormatan di sini. Urusan Anda adalah yuk kita tulus kepada Allah tanpa harus menuduh siapa-siapa. Mohon maaf, ini jangan diadu masalah begini, ini masalah ilmiah. Anda baca dengan akal Anda yang sehat dan cocokkan dengan ilmu yang Anda dapat selama ini dari guru Anda yang Anda ambil. Ya seperti itulah. Jadi itulah masalah ilmiahnya. Adapun nanti yang di hall itu siapa, itu bukan urusan kami. Saya merambu-rambu. Jadi yang kami sampaikan ini akan berlaku sampai nanti kapanpun, sampai akhir zaman. Karena sampai ngambil perkataan ulama, bukan pendapat saya. Jadi kalau nanti ada kasus lagi, ya ini jawabannya sama. Biarpun orangnya berbeda. Ada ustadz lagi ngada gitu, sama jawabannya. Saya tidak menuju kepada satu orang. Mohon maaf, kami tidak pernah punya permusuhan dengan si A, si B, si C. Bahkan juga kami tidak ingin punya kebencian kepada si A, si B, si C. Akan tapi ingat, yang kami sampaikan hanya menjelaskan sebuah kebenaran. Dari mana? Dari ilmunya guru-guru yang saya dapat, dari yang kami baca. Ini saja, semoga Allah menjaga semuanya, mengampuni yang telah meninggal dunia. Mereka adalah umat ahli la ilaha illallah. Yang salah pun semoga diampuni oleh Allah. Dijaga iman kita. Yang salah segera tobat dari yang hidup. Yang telah meninggal semoga Allah ampuni. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Abi Fatih dari Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya ingin bertanya. Alhamdulillah saya baru saja dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan ada tradisi yang sering dilakukan oleh ibu saya, yaitu mengubur ari-ari dengan memberi pipa untuk lubang dan angin ari-ari tersebut, serta meletakkan sesaji di atasnya dan di bawah tempat tidur dan membacakan beberapa doa di dekatnya. Dan karena saya mengetahui ibu saya melakukan hal tersebut, kemudian saya membuang semua sesaji tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada ibu saya. Akhirnya ibu saya marah kepada saya dan juga diikuti oleh kemarahan ayah saya. Ayah saya marah dengan mengatakan ilmu agama saya belum tinggi. Seketika saya merasa sedih sekali. Dan beliau juga mengatakan kepada saudara saya, tidak akan pernah datang ke tempat tinggal kami lagi sebelum saya meminta maaf. Yang saya ingin tanyakan kepada Buya, apakah saya salah melakukan hal tersebut? Jika saya salah, apa yang harus saya perbuat? Dan jika saya benar, apa yang harus saya lakukan? Baik, bismillah. Masalah ari-ari. Ari-ari itu istilah Jawanya keren, batur bayi. Karena dianggap batur bayi, maka dia harus dihormati kayak bayi. Sehingga nanti dikasih lampu, dikasih ini. Pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang harus dibuang. Enggak harus dengan pusing-pusing Anda harus merusak dinding rumah dan sebagainya, harus ini. Sudahlah, kubur di mana saja. Kubur di mana saja. Bebas, tidak harus seperti itu. Nah, kemudian kalau ada orang tua tiba-tiba melakukan kok dikubur di tempat yang rapi dan sebagainya, sampai dikasih lampu, dikasih apa tadi? Angin-angin, macam-macam. Ya, tidak harus seperti itu. Ini himbauan. Tidak harus melakukan seperti itu. Jangan bikin repot. Itu adalah bercampur dengan darah dan kotor. Memang namanya batur bayi. Kenapa disebut batur bayi? Memang selama ini nemeni bayi di dalam perutnya.
nemeni bayi, tapi nggak ada roh di dalamnya, nggak ada apa-apa, nggak ada urusannya dengan bayi, selesai, seperti darahnya. Tidak perlu Anda repot-repot harus membuat tempat khusus sampai ini. Saya dari mulia orang tua, kita punya ilmu, adanya apa? Ilmu agama, nggak pernah diajarkan seperti itu, nggak perlu. Cuman kalau ada orang melakukan yang demikian, itu bagaimana? Ini sikapnya. Asalkan dia tidak punya keyakinan apa-apa. Hanya mungkin merasa prihatin ini karena bahasa Jawa itu sudah bahasa yang indah sekali, batur. Kalau namanya batur kan harus dihormati. Makanya karena ya kalau niatnya hanya sekedar untuk merapikan, itu adalah bukan suatu yang haram membuat itu dirubur, tapi jangan sampai merusak lantai, merusak ini, bikin pusing sampai ribut dengan orang. Kalau tiba-tiba dikeruk sama orang hilang ya sudahlah, selesai. Baik, jadi kalau tidak ada keyakinan apapun, wajar hanya sekedar kita ya karena ada hubungannya dengan bayi maka dirawat gitu saja, maka nggak ada masalah, tidak masuk wilayah syirik. Cuman sebaiknya Anda tidak usah sesibuk itu. Ini. Kemudian kalau Anda melihat ibunda Anda seperti itu, kok Anda langsung bongkar buang? Anda kurang adab dengan orang tua. Orang tua Anda insya Allah nggak punya keyakinan apa-apa kok. Kalau ingin memberikan pemahaman ya nanti pas sebelum melahirkan jauh-jauh dikasih tahu orang tua. Kalau meninggal biasa saja dia dikubur tempat yang agak dalam biar tidak dimakan kucing, selesai. Giliran sudah dibongkar Anda tidak punya hikmah. Anda menyakiti orang tua, Anda berdosa. Anda salah menyakiti orang tua. Anda tidak punya adab. Biasanya kalau nanti giliran anak Anda mau lahir bilang, Abah Umi sesuai dengan pemahaman dari para ulama, para ustadz begini, enggak, ini biasa saja, ini harus dibuang. Kalau mau dirawat boleh-boleh, kalau tidak, tapi enggak ada hubungan apa-apa. Nanti kalau tidak rawat, nanti anakmu begini, ini enggak ada itu semuanya. Yang menjadikan anak baik pendidikanmu yang baik. Jadi kalau memang ibunya tidak punya keyakinan apa-apa, ya jangan keras-keras deh. Kadang-kadang hal yang tidak sampai derajat haram oleh sebagian orang dianggap kayak haram, amar ma'ruf nahi munkar yang enggak pakai adab, bongkar musuhan sama ibunya, salah. Anak Anda nanti baru mungkin ibu nanti ari-arinya sudahlah dikubur biasa sajalah. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya dengan ini. Daripada beli berapa untuk ngerawat ini kan buat sedekah saja deh. Itu buat bikin tehelnya, bikin kendinya, bikin ininya. Itu lumayan 20.000 kasih ke orang fakir, seneng itu. Itu aja. Lebih manfaat daripada buang-buang untuk begitu. Ya. Selesai. Jadi Anda salah, Anda minta maaf kepada orang tua Anda. Adapun bagi nasihat bagi semuanya, tidak usah perlu sibuk-sibuk seperti itu. Hari-hari dikubur begitu saja, selesai. Kemudian kalau Anda melihat orang mengubur dengan cara yang rapi, Anda pun tidak boleh keras-keras. Karena itu bukan suatu yang haram. Karena tidak meyakini apa-apa, hanya dianggap batur bayi, karena ada banyak dihormati dan sebagainya, tidak sampai derajat syirik, tidak ada. Maka ya, kalau ingin merubah, perlahan-perlahan, bukan dengan cara Anda salah, yang bertanya tadi Anda minta maaf pada orang tua Anda, baru nanti giliran Anda punya anak fahamkan pada orang tua tentang hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Depok. Buya, suami saya mau meminta nasihat tentang hukum adopsi anak dari hasil zina. Namun bapak dari si anak tersebut keyakinannya adalah Kristen dan si ibunya Islam. Apakah diperbolehkan bagi kami seorang muslim dapat mengadopsi anak tersebut dan membawanya ke dalam agama Islam? Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Banyak kita mendengar berita perzinaan, begitu rendahnya manusia. Ada pintu halal kenapa zina? Pintu halal. Menikah begitu mudahnya. Anda di sini menikah langsung jadi halal semuanya. Dan indah, kenapa harus haram? Baik, sampai melahirkan bayi. Ketahuilah bahwa selagi tidak ada pernikahan, tidak ada bapak di situ. Enggak ada istilah bapak biologis, jangan pakai istilah tersebut. Itu membongkar aib. Yang menghamili apakah orang muslim atau orang Nasrani adalah tidak sambung nasabnya dengan sang bapak. Enggak ada urusan nasab. Karena perzinaan. Baik, akan tapi ketahuilah ini satu sisi. Enggak ada hubungan nasab di situ. Kok katanya bapaknya non muslim? Enggak ada hubungan. Biarpun bapaknya muslim, zina, tidak ada urusan. Tidak ada sambung nasab di sini. Baik. Kemudian seorang bayi tersebut bagaimana? Bayi yang terlahir dari perut muslimah, maka bayi itu langsung muslim tanpa ditawar-tawar lagi. Bayi yang lahir dari perut seorang muslimah, maka muslim. Dia ahli Islam. Baik. Selesai di sini.
Kemudian pembahasan masalah mengadopsi. Mengadopsi hukumnya haram jika arti mengadopsi adalah mengambil anaknya orang untuk dirubah nasabnya menjadi nasab Anda. Haram. Karena ini akan merubah aturan hidup Anda, sehingga anak Anda dengan dia seolah-olah menjadi saudara. Bisa masalah warisan mendapatkannya. Kemahroman menjadi mahram karena Anda anggap sebagai anak. Maka merubah nasab itu dosa besar. Jadi kalau Anda mengadopsi seorang, ambil saja tetap binnya siapa. Loh itu anak zina, bin siapa saja gampang. Nggak usah pusing-pusing. Yang penting jangan bin dirimu. Kalau sudah bin dirimu akan merubah nasab. Merubah nasab. Nah, bagaimana hukumnya saya mengambil? Kalau Anda niat untuk mendidik, tapi Anda harus tahu. Anda ingin mengambil dia, Anda harus menjadi orang yang bakal bisa menutup kisahnya seumur hidup. Jangan sampai di saat umur 15 tahun, 16 tahun Anda bercerita, nah, ibumu dulu berzina, Anda kurang ajar. Anda membuka aibnya orang. Anda kalau mengambil dia ingin memuliakan secara sesungguhnya, Anda rawat dan sebagainya. Ibunya tetap sambung nasabnya, bapaknya dianggap sudah meninggal, selesai. Kemudian suatu ketika tidak usah Anda ungkap, kamu adalah hasil zina. Na'udzubillah. Anda membongkar aibnya orang, dosa besar. Jadi kalau Anda ingin mengambil anak tersebut, istimewa, baik, bagus, menolong orang, pahala besar, cetak jadi ulama. Anak zina bisa jadi ulama asalkan pendidikannya benar. Anaknya orang berzina bisa menjadi ulama asalkan pendidikannya benar, ibunya tobat dan seterusnya. Baik, itu boleh-boleh saja, tapi mohon jangan merubah nasab. Merubah nasab adalah tidak diperkenankan, hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya tetap dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kemudahan dalam segala aktivitas dakwahnya. Ini Buya, waktu saya masih MTS dulu, karena meragukan hukum yang tersebar di masyarakat mengenai kentut ketika berpuasa di dalam air, ketika mandi di air. Kalau kata umum masyarakat itu membatalkan puasa, tapi pribadi saya ketika MTS itu tidak. Dan saya eksperimenkan waktu mandi di air, bawa botol sambil ya kentut juga di dalam. Katanya kalau botol kerubuk itu tandanya berarti air masuk. Dan ketika saya di botol itu dibalikan ke di lubangnya di bawah, air tidak masuk. Ketika saya kentut, mustahil, menurut saya itu bahasa mustahil, bukan menyangkut akidah, maaf. Tidak berarti seperti botol yang lubangnya di atas, kerubuk-kerubuk berarti masuk air, dan ketika kentut keluar udara berarti itu tidak sama itunya. Baik. Maka ketika itu saya 100% sampai sekarang menyatakan bahwa itu tidak membatalkan puasa. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya yang pertama adalah iseng. Ngapain buang angin di air? Itu. Adapun masalah hukum puasanya, memang ada pembahasan di catatan kecil dalam kitab fikih, kadang ini dibahas, bukan pembahasan asas. Cuman kadang orang itu terpesona dengan pembahasan di pinggir tersebut. Ini ada hubungannya, termasuk diantaranya adalah kalau ada orang buang air besar di siang hari, itu mesti ada bagian yang masuk lagi, batallah puasanya. Stres, Anda sakit perut, matilah nanti. Pembahasan bukan pembahasan asas di situ. Cuman biasanya santri ngantuan jagung liwet itu seneng yang begitu-begitu, karena tidak paham yang lainnya. Anda lebih benar, maka nggak ada batal-batalan begitu. Sebab yang membatalkan adalah memasukkan. Kecuali jika Anda setelah itu yakin setelah buang air ada dingin yang masuk, batal. Tapi kalau Anda nggak ada masalah, ngapain batal? Termasuk Anda buang air di siang hari, buang air besar, nggak batal.
Awas, ini ada santri yang bikin waswas. Kenapa? Pakai teori akal. Karena kalau buang air pasti kepotong, masuk lagi, batal lah puasamu. Stres nanti. Nggak bisa buang air, nunggu maghrib nanti. Buka sambil buang air. Ini orang gila, sakit nih. Nggak seperti itu ya. Jangan dipersulit agama begitu. Nggak. Cuman kalau buang air ngapain harus masuk ke air gitu. Kalau buang angin nggak usah masuk ke air. Biasa sajalah. Itu saja ya. Nggak batal, betul nggak batal. Kecuali Anda yakin bahwa di saat buang air ada air ganas yang masuk. Bukan air biasa, air ganas. Waduh, batal itu. Tapi kalau airnya air normal, tidak batal. Alhamdulillah di Indonesia semuanya airnya air santun, bukan air ganas. Enggak batal, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan dari ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya masalah doa, kunut, doa kunut. Dalam kunut itu ada yang membacanya seperti hadayat, terus hadayat. Jadi ya ada yang ke Apa itu? hadayat, terus ada yang mengucapkannya hadayat. Terus apayat sama afayat itu gimana, Buya? Apakah dua-duanya bisa? Apa boleh? Gimana, Buya? Boleh Bu, boleh baik. Salam. Baik, itu tengah lesannya apa Bu? Lesannya apa? Ada lesan agak berat-berat hadayat, enggak apa-apa. Lesannya saja. Maksudnya Allahumma hdini fiman hadaita. Oh repot, hadat. Hadat. Itu tergantung lesannya. Kalau lesannya fasih ya jangan main-main lah. Lesan Jawa mungkin ada hadat. Lesan Madura hadat. Lesan Sunda hadat. Mungkin gitu. Jadi itu masalah lesan Bu. Maksudnya Allah mahdini, ya Allah berikan kepadaku petunjuk. Fiman bersama orang-orang hadaita yang kau beri petunjuk. Nggak penting, tidak ada masalah. Boleh nggak apa-apa. Sah semua. Amin Ibu. Jangan hadait. Wah, dia orang Madura dia atau orang Jawa itu. Anda Sunda beda nanti. Apalagi orang Batak nanti beda nanti. Apa kalau orang beda. Jadi kadang logat itu mempengaruhi. Ya kan? Nggak apa-apa Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Evan B, dikarenakan masih ada waktu, kembali kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya seorang wanita yang umurnya mau menginjak 31 tahun. Apa itu? Bentar. Perkenalkan, saya seorang wanita yang umurnya mau menginjak 31 tahun. Dan saya belum menikah. Aktivitas sehari-hari kerja di perusahaan swasta di Jakarta. Saya tipe orang rumahan. Kalau sudah pulang kerja langsung pulang kos, gak pergi kemana-mana. Pergi keluar hanya untuk beli makan. Untuk hari libur pun saya habiskan waktu di kos. Dan saya memiliki kakak yang kurang sehat akalnya akibat kecelakaan. Pernah ada beberapa orang yang dekat saya dan berniat untuk serius. Setelah saya jelaskan saya punya kakak kurang normal, si pria langsung memutuskan untuk tidak melanjutkan ke arah serius. Saya mau menanyakan, pertama, bagaimana cara ikhtiar seorang perempuan dalam hal mencari jodoh? Sedangkan saya jarang berinteraksi dengan orang di luar dan saya memiliki seorang kakak yang tidak normal. Kedua, bagaimana cara memupuk semangat saya agar tidak down dan putus asa dalam urusan jodoh? Semangat saya sering hilang ketika ada pertanyaan kapan nikah yang dilontarkan dari teman, saudara dan orang tua. Tidak sedikit dari sekeliling kita bilang perawan tua. Yang pertama, Anda jangan gampang panik. Nggak ada usia panik. Sudah ada panik sudah. Sehingga saat ada laki-laki diterima. Anda harus tetap menggunakan akal sehat untuk bisa memilih. Jangan sampai dibilang orang kapan kamu nikah, asalnya asal nikah saja. Enggak. Tetap harus Anda menjaga pikiran Anda untuk tidak terburu-buru oleh teguran orang. Kemudian yang kedua, di saat seorang wanita tidak banyak bergaul, bukan menjadi sebab dia tidak mendapatkan jodoh. Ada sebagian orang yang mulutnya mulut racun, dia berkata, karena kamu kuper, makanya nggak dapat jodoh. Salah. Ada perempuan setiap hari keliaran nggak dapat jodoh juga ada kok. Jangan dirusak perempuan yang sudah menutup diri, yang bisa memuliakan dirinya. Ada dia bergaul dengan laki-laki banyak sampai umur berapa puluh nggak menikah. Urusan jodoh itu memang sudah Allah yang atur, Allah tentukan. Bukan karena dia
kurang bergaul lalu tidak mendapatkan jodoh. Itu tetanggamu itu kan ada. Wah, kemana sering pergi sama laki-laki, kenalan sana sini, WA, HP-an, nggak nikah, ada kok. Kalau orang mulia tetap harus kita jaga mulia. Anda baik, adikku, Anda mulia, kerja pulang nggak banyak bergaul, bagus. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan pasangan? Untuk mendapatkan pasangan, hindari cara berpacaran. Kalau berpacaran itu biasanya adalah orang main-main saja. Makanya di saat melihat kekurangan padamu, misalnya punya adik yang lalu nggak mau. Tapi gini caranya. Anda berhubungan dengan orang-orang baik, orang-orang mulia. Anda mungkin bahasa lain melamar begitulah. Anda lihat orang baik, orang soleh. Dengan cara yang pernah kami sampaikan tadi, apa kebutuhan Anda yang mendesak? Kalau bang Anda sudah kecukupan uang Anda jangan mencari orang yang beruang. Yang penting kebutuhan pribadi Anda terpenuhi, urusan syahwat Anda. Cari suami yang soleh, yang baik. Tidak harus dia orang kaya. Lalu bagaimana caranya? Jangan Anda langsung dengan dia. Bagi dia adalah rendah melalui orang. Anda minta tolong ustadz setempat, kiai dan sebagainya. Lalu menyampaikan, tolong kiai, mungkin orang itu mau dengan saya. Kiai tolong sambungkan kalau bisa kiai. Lalu kiainya berbicara, ini perempuan baik, jarang keluar rumah, dia bekerja, hanya bekerja sampai sini gini. Laki-laki itu kok kebetulan laki-laki baik, di hatinya kosong, blong, nggak ada siapa-siapa. Dengar namamu langsung masuk ke hatinya. Jangan perempuan murah, mau nikah dengan aku. Rendah banget dirimu, jangan begitu. Jadi boleh engkau memulai, lihat orang bagus, minta tolong orang untuk menyambungkan. Kalau ternyata dengan dia tidak sambung, kamu tidak akan gelisah, tidak akan sakit hati karena kamu belum mencintai dia. Baik. Kemudian lihat, orang baik tidak akan menghubung-hubungkan dengan kasus saudara dan sebagainya. Orang baik bahkan mungkin merasa prihatin kepadamu, aku akan nikahi kamu sekaligus merawat adikmu, semoga menjadi berkah. Begitu. Jadi caranya adalah Anda tidak boleh pesimis, tetap optimis, semangat dengan cara yang syar'i benar. Hubungi dengan para ulama, para ustadz, para kiai untuk mencarikan jodoh. Pasrahkan, kiai, saya begini, data saya begini, tolong kiai, barangkali ada laki-laki cocok untuk saya. Seminggu lagi SMS kiai, dapat atau belum? Begitu. Tidak apa-apa. Jangan malu. Sekarang cara baik begini malu. Setiap laki-laki disapa, pacaran nggak malu, rendah dirimu itu kalau begitu. Mulia, baik seperti itu. Pesimis, jangan. Optimis, semangat. Allah Maha Kasih. Dan yakini bahasanya dengan kemuliaanmu Allah akan mengirim orang mulia. Hanya saat ini belum waktunya. Kemudian jangan lupa setelah itu berdoa dong kepada Allah, memohon setiap malam, setiap saat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Buya, saya Muzani dari Banten. Bolehkah kita menghajar orang yang mengganggu istri kita? Dan kapan diperbolehkannya berkelahi dalam Islam? Sebentar. Kapan kita boleh menghajar orang di saat mengganggu istri kita? Gini loh ya. Yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah Anda jangan sibuk di luar. Anda sibuk di dalam dulu. Kalau masalah orang mengganggu, begitu banyaknya orang mengganggu. Kalau Anda sibuk hanya menghajar yang mengganggu istri Anda, mungkin setiap hari Anda harus menghajar orang. Maka kita kembali kepada keluarga. Asalkan istri kita orang yang menjaga diri dan tidak bakal terganggu nanti. Dia wanita terhormat, tidak mengobrol dandanan. Nah kalau ternyata istri kita yang mengundang orang mengganggu, kita suruh berantem setiap hari. Istrinya misalnya, istri Anda solehah insya Allah. Misalnya seorang suami, dia cemburu tinggi, yang mengganggu istrinya akan dihantam, dihajar. Istrinya itu kalau jalan senyum-senyum, menor, jalannya kayak ulet bulu. Lah orang pada ganggu dianggap perempuan murahan. Anda mau berantem terus dengan dia, benahi dulu. Kalau ternyata istrimu jadi istri terhormat, mulia, susah orang mengganggunya. Jadi kembalikan ke kita. Kalau istri kita terhormat, dia dengan perilakunya, cara berdandannya, semuanya terhormat, orang mengganggu itu segan. Tapi kalau sudah dikemas istrinya, istri yang dipamerkan, masya Allah. Ada sebagian suami yang senang kalau istrinya diobral di pinggir jalan. Suami rendah itu. Jadi dipamerin toh. Akhirnya menjadi perempuan rendah, tidak. Nah, maka kita benahi di rumah kita sendiri. Kalau sudah seorang istri ajari kemuliaan, jaga pandanganmu, jaga tutur katamu dan sebagainya.
Sebab kadang laki-laki itu iseng menggoda itu juga ada sinyalnya dulu. Coba ada seorang perempuan yang jalannya wibawa dengan hormat, ragu, biarpun bandel pun ragu-ragu mengganggu. Tapi kalau sudah melihat tadi gini-gini terus, noleh lagi, besok sweet gitu. Jadi ke rumah dulu ya, jangan keluar. Kemudian setelah itu istri kita sudah kita jaga dan seterusnya. Jangan serta-merta Anda ke bawah emosi. Yang penting istri Anda tidak terpengaruh, sudah beres. Sebab di luar memang tidak semua orang baik, macam-macam orang. Anda tekan ke istri, awas banyak orang yang ini ya, dekat, yang baik. Kita harus menahan kesabaran. Menghajar belum waktunya menghajar, dan jangan main hajar. Kenapa? Bisa jadi dia adalah bukan orang yang mudah Anda taklukkan dengan hajaran Anda, bahkan malah sadis. Apalagi dia mungkin orang lemah secara fisik. Lemah fisik Anda hajar, nungsep dia. Tapi di dalam dedam, sampai berhasil saya. Awas ya. Punya macam rencana untuk menghancurkan rumah tangga Anda. Kalau dia kuat, Anda yang nyungsep. Nggak ada baiknya. Jangan main hajar. Benah diri dalam keluarga agar baik, selesai aman. Kalau ternyata lingkungan tidak baik, bumi Allah luas. Anda bukan hidup di atas daun kelor. Anda masih ada negeri. Anda pindah ke lingkungan yang baik dan seterusnya. Kalau sudah begitu mudah ya, selesai insyaallah, indah. Semoga tidak ini mengganggu. Dan perempuan-perempuan kita, wanita kita semoga wanita mulia yang tidak mengundang orang untuk mengganggunya. Dan laki-laki kita mulia yang tidak pernah mengganggu wanita. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kapan diperbolehkannya berkelahi dalam Islam? Kapan diperbolehkannya berkelahi dalam Islam? Kapan boleh berkelahi? Berkelahi namanya ada dalam Islam daf'us sha'il. Daf'us sha'il itu membela diri. Misalnya kita dipukul, kita membalas. Itu daf'us sha'il. Kita ini baru membalas. Kalau enggak ada perlunya. Enggak ada perlunya. Kapan walau sungguh antem jedar-jedar? Ntar dulu. Biarpun Anda seorang hebat kuat, bukan orang kuat yang orang pandai memukul, tidak. Orang kuat adalah kekuatan jiwanya. Dia pakai strategi. Tujuan kita apa? Mematikan dia atau menjadikan dia sadar, kan begitu. Nah, kalau nanti misalnya masuk wilayah-wilayah yang sudah berlebihan, misalnya memegang istri kita, mengambil, wah baru dia tendang dia kalau Anda mampu, karena sudah masuk wilayah aksi yang salah. Tapi kalau ada SMS dan sebagainya, nggak perlu, tutup saja, tutup HP-nya, ganti nomor, selesai. Tapi kalau sudah mulai mengganggu, Anda punya hak. Tiba-tiba masuk rumah Anda, tiba-tiba memegang tangan istri Anda, atau bagaimana? Wah, boleh Anda, kalau Anda mampu. Kalau tidak, minta bantuan kepada yang berwajib untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, gitu saja. InsyaAllah dijaga oleh Allah semuanya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Nurjanah dari Flores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya, bagaimana hukumnya membuat baju yang tidak syar'i untuk non-muslim? Saya kerja sebagai tukang jahit, bosnya non-muslim. Baik, begini. Hukum seorang muslim, Anda muslim, melihat auratnya wanita adalah haram, biarpun itu wanita kafir. Bukan berarti yang haram melihat wanita muslimah. Kalau orang kafir bebas aku melihatnya, nggak ada begitu. Paham tak? Maka dari itu, jika tugas Anda membuat bajunya orang non muslim yang membuka aurat, Anda ikut andil dalam dosa. Karena setelah dia buka aurat, yang lihat siapa? Saudaramu yang lihat. Dan Anda sendiri melihat pada akhirnya. Berarti Anda menolong membuka aurat. Apalagi orang non-muslim tidak ada rambu-rambu syariat dalam aurat. Tapi kalau Anda membuatkan baju daleman untuk seorang wanita solehah, boleh, karena Anda tahu wanita solehah tidak pernah pakai baju dalam, dipakai jalan-jalan. Pasti untuk suaminya, itu sah. Tapi kalau Anda membuat baju dalam, baju model dalam yang membuka aurat, untuk wanita yang biasa buka aurat, Anda haram menolongnya. Tapi kalau wanita solehah, pasti ini adalah permintaan suami agar di kamarnya pakai baju setengah badan. Bisa jadi begitu. Isinya bukan, kalau di kamar jangan pakai baju lengkap-lengkap deh di kamar. Sah Anda dengan suami. Jadi kalau Anda membuat baju untuk orang yang bakal digunakan untuk melakukan dosa, maka hukumnya Anda adalah haram, menolong yang haram. Dia tidak punya agama, tidak kenal Nabi Muhammad, maka tidak ngerti aurat, maka bajunya pun dipakai membuka aurat, maka Anda dosa, nggak boleh.
Tapi ingat, kalau baju pendek tersebut dibeli oleh wanita solehah, Anda tahu bahasanya itu hanya untuk dipakai di dalam rumah saja, maka boleh-boleh saja. Nah, begitu. Kalau sudah orang non muslim, berarti Anda yakin bahasanya bakal dipakai asal saja, maka hukumnya haram Anda bantu mereka. Bumi Allah luas, rezeki masih banyak. Nggak usah Anda prasangka buruk kepada Allah yang menjadikan Anda semakin terpuruk. Allah Maha Kaya, bisa mengayakan Anda dengan selain daripada pekerjaan itu. Yang repot adalah iman kropos, seolah-olah Tuhan Anda adalah perusahaan, yang ngasih makan adalah perusahaan. Kalau keluar dari perusahaan, seolah-olah tidak ada lagi Tuhan, tidak ada lagi yang beri makan Anda. Anda seperti tidak punya Tuhan. Anda harus kuat, yakin Allah yang memberi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan terakhir datangnya dari hamba Allah dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita saat sholat jika teman di sebelah pingsan? Terima kasih. Baik, di dalam ada namanya kitab bab syiddatul khauf. Di dalam keadaan berperang, kita boleh sambil berperang kita melakukan sholat. Allahu Akbar, deng. Boleh. Termasuk diantaranya adalah lagi sholat, Anda punya tas di depan. Makanya kalau punya tas di depan, Bu, ya, kalau sholat itu tandanya punya ilmu. Jangan tasnya taruh di belakang, diambil orang nggak tahu nanti. Kalau punya tas, sandal yang dibungkus plastik, taruh depan, jadikan sutrah pembatas sholat sekalian. Anda sholat, Allahu Akbar. Tas Anda diambil oleh maling. Anda boleh membatalkan sholat, langsung kejar itu maling. Atau Anda tanpa membatalkan sholat, kejar itu maling. Boleh. Malingnya diam. Nah, karena ada uzur seperti itu, dibatalkan pun tidak dosa. Yang haram adalah membatalkan sholat wajib tanpa ada alasan. Temannya pingsan, gedebuk, jeder, Anda kabiro, dijamin tidak khusyuk. Apalagi kelocot-kelocot di samping Anda. Anda boleh menolong dia, tetap Anda menjaga sholat Anda. Atau Anda membatalkan, Anda tidak dosa. Sambil membatalkan sholat, nanti menolong, boleh pilihannya. Anda boleh kembali ke sholat, kabiro, tidak usah ngomong sama orang. Sujud lagi, selesai. Kalau sholat fardu, jadi boleh dibatalkan karena ada kepentingan untuk nolong orang, maka membatalkan sholat fardu karena kepentingan seperti itu hukumnya tidak dosa. Tapi Anda membatalkan sholat fardu nggak ada hajat, nggak ada kepentingan, hukumnya haram. Ada lagi yang ketiga, kalau memang Anda bisa mempercepat sholat, percepat sholat Anda sampai selesai. Misalnya tinggal satu rukuk saja, selesai. Tapi kalau khawatir telat, keburu mati, keburu wafat, maka Anda boleh langsung batalin. Tapi kalau Anda masih bisa menyelesaikan, maka Anda selesaikan. Itu yang ketiga caranya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jaga iman kami, jaga akidah kami, ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, muliakanlah keluarga kami, anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga, ya Allah. Dan kami mohon jaga kehormatan wanita-wanita kami, ya Allah. Jaga kehormatan wanita-wanita kami. Dan jadikan kami kaum pria yang bisa menghormati wanita kami. Dan jadikan kami terhormat mulia di dunia, ya Allah. Dan mulia di akhirat. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka. Dan kami mohon jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dengan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, tanpa kebencian, tanpa dengki, tanpa permusuhan, ya Allah. Dan kami mohon ampunlah siapapun yang telah mendahului kami, ya Allah, dari ahli la ilaha illallah. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari malapetaka dan bencana, dan jauhkan kami dari fitnah, jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari dengki dan benci. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Jaga keluarga kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah, sehingga kami tidak akan melirik kepada yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah.
Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, hingga kami tidak akan melirik kepada yang haram ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Saudara-saudari kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, para santri, jadikan mereka ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Orang tua mereka, jadikan mereka ya Allah mulia karena anak-anak mereka. Dan kami mohon mudahkan segala urusan para orang tua, para santri, di dalam mencari rezeki, dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Dan mudahkan segala urusan kami semua, dunia dan akhirat kami ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Yang pernah kebeleset dalam zina, ampuni ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, bencikan kepada zina, tutup aib mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami dan mereka semua, dan jauhkan kami dari menggunjing orang berzina. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.